Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Eka Putri dari mahasiswa pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kajian literatur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir seorang mahasiswa. Baiklah, kajian literatur itu apa sih? Kajian literatur adalah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan atau sejalan dengan bidang atau topik tertentu. Nah, kita harus memilih jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik atau pembahasan kita. Karena saya sudah memiliki judul yang mana judulnya Penerapan Pendekatan Mikir dalam Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa, maka jurnal-jurnal yang akan saya berikan itu sejalan atau relevan dengan judul yang sudah saya miliki. Nah, yang pertama kita harus memiliki jurnal-jurnal yang relevan dulu terhadap pembahasan kita. Nah, saya sudah punya beberapa jurnal yang relevan dengan judul saya. Nah, di sini kita harus mengcopy paste ke Microsoft Word tentang pembahasan-pembahasan yang dijelaskan oleh jurnal yang kita ambil. Nah, kebetulan saya sudah mengambilnya dan memindahkannya ke dalam Microsoft Word. Nah, jurnal yang pertama itu tentang mikir. Ini menurut penantah, metode mikir sudah dijelaskan. Nah, dalam jurnal tersebut saya ambil apa saja inti-inti tentang metode atau pendekatan mikir ini. Nah, jurnal selanjutnya itu masih tentang pendekatan mikir juga. Walaupun ini bahasa Inggris, intinya sudah saya translate dan hampir sama dengan jurnal sebelumnya. Dan saya juga sudah meletakkannya di Microsoft Word. Nah, bisa dilihat dari jurnal tersebut, kedua-duanya juga menjelaskan bahwa mikir itu terdiri dari unsur-unsur 4 unsur yang mana mengalami interaksi komunikasi dan refleksi. Nah, yang saya tebalkan ini adalah hal yang sama atau definisi yang sama atau sejalan dari dua literatur atau jurnal yang saya ambil. Nah, karena sudah dapat inti atau definisi yang saya cari untuk mengembangkan literatur saya, maka saya akan memasukkannya ke dalam kajian teoritis atau literatur saya. Nah, dan lebih saya kembangkan lagi dengan kata-kata saya sendiri. Nah, di mengalami itu ada apa saja, misalnya kegiatan apa saja sudah saya tuliskan di dalam kajian teoritis atau literatur yang sudah saya kembangkan sendiri. Nah, ini sudah ada dari jurnal yang sudah saya ambil tadi, konsep mikir, terus keuntungan dari proses pembelajaran mikir ini. Nah, tadi kan saya ada dua unsur tuh, ada pendekatan mikir dan aktivitas belajar siswa. Nah, saya juga memiliki dua jurnal tentang aktivitas belajar siswa yang mana ini sudah saya ambil intisarinya dan juga sudah saya pindahkan ke dalam Word. Nah, ini dia. Nah, jurnal selanjutnya itu juga saya ambil apa sih intisarinya. Jadi saya bisa melihat persamaan dan perbedaan dari dua jurnal tersebut sehingga saya bisa mendapatkan inti bahwa belajar atau aktivitas belajar itu apa sih, dan saya akan mengembangkannya dengan kata-kata saya sendiri. Nah, di sini saya sudah mengambil aktivitas belajar menurut Wijaya dan belajar menurut Mufidah serta menurut Apriliawati dalam Mufidah juga sudah saya ambil. Nah, setelah saya melihat dan saya membaca definisinya, pada intinya aktivitas belajar itu adalah kegiatan individu dengan individu atau individu dengan lingkungannya dengan harapan individu itu dalam belajar bisa membuat dirinya lebih baik.
Nah, ketika saya sudah menemukan intisarinya, maka saya akan mengembangkannya kembali dalam kajian teori atau literatur yang sudah saya buat. Nah, ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang saya kutip dan ini juga yang saya kutip. Tapi, saya juga mengembangkannya dengan kata-kata saya sendiri. Nah, karena ini hanya tutorial saja, saya hanya mengambil 4 jurnal dan yang saya ambil dari 4 ini, inilah intisarinya dan juga sudah saya kembangkan sesuai dengan apa yang saya dapat dari pokok-pokok dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini dia. Nah, baiklah, karena saya sudah mendapatkan kajian literaturnya, saya belum membuat daftar pustaka dan sekarang saya akan memberitahu kepada teman-teman bagaimana sih cara membuat daftar pustaka dengan menggunakan ini teman-teman, Mendeley. Nah, di sini kan sudah termasuk 4 dari jurnal yang saya gunakan untuk mengambil intisari atau definisi-definisi umum tentang kajian literatur yang sejalan dengan judul saya. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, bagaimana sih memasukkan ini semua dalam daftar pustaka saya? Oke, caranya seperti ini teman-teman. Oke, kita buat. Nah, ketika kita sudah punya Mendeley dan kita sudah memasukkan semua jurnal yang kita miliki, kita langsung saja insert bibliografi untuk memudahkan kita membuat daftar pustaka. Nah, mudah sekali bukan? Saya tidak perlu lagi menulis secara manual, tapi saya dengan menggunakan Mendeley, saya sudah bisa membuat daftar pustaka ini. Nah, sesuaikan dengan 4 jurnal yang sudah saya gunakan dalam membuat kajian literatur dan 4 yang sudah saya masukkan ke dalam Mendeley. Mendeley ini juga mempermudah. Jadi, untuk teman-teman semuanya, jika ingin membuat daftar pustaka, saya sarankan menggunakan Mendeley ini. Sudah rapi, memudahkan, dan tidak perlu susah-susah lagi. Baiklah, hanya itu tutorial kajian literatur dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga saya dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya dalam menyajikan tutorial-tutorial. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.